Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari ini saya menyapa, menjumpai Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Yesaya pasal 25 ayat yang pertama yang berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib, yang telah ada sejak dahulu. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema bersyukur atas rancangannya yang ajaib. Dalam nats firman Tuhan pagi hari ini kita akan membahas tema ini. Yesaya memulai ayat ini dengan pengakuan yang sangat jelas dan penuh keyakinan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Ini adalah deklarasi iman yang menunjukkan pengakuan bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang layak disembah dan dihormati. Bukan hanya sekedar nama atau gelar, tetapi dengan ini Yesaya mengakui hubungan pribadi dengan Tuhan sebagai Allahnya. Tuhan yang memiliki otoritas penuh dalam hidupnya. Seringkali dalam hidup kita bisa menganggap Tuhan sebagai Allah secara umum, tetapi mengalami Tuhan secara pribadi adalah inti dari hubungan yang benar dengannya. Tuhan bukanlah Tuhan yang jauh, melainkan Allah yang dekat dengan kita, yang selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita. Pengakuan ini mengajak kita untuk hidup sepenuhnya di bawah otoritasnya dan mengenalnya lebih dalam setiap hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, selanjutnya Yesaya mengatakan, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu. Ini menunjukkan bahwa syukur yang sejati datang dari hati yang menghormati dan meninggikan nama Tuhan. Ketika kita mengenali Tuhan sebagai Allah kita, respon kita adalah meninggikan Tuhan, memujinya dalam segala hal, dan menyanyikan syukur kepadanya. Syukur yang sejati bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat yang kita terima, tetapi juga tentang menghormati Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan bukan hanya dalam ibadah di gereja, dalam persekutuan, tetapi juga melalui kehidupan kita sehari-hari, baik dalam perkataan, sikap, dan tindakan kita. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya mengungkapkan rasa syukurnya atas rancangan Tuhan yang ajaib yang sudah ada sejak dahulu. Ini mengacu pada rencana keselamatan Tuhan yang telah ditentukannya untuk umatnya, yang terlihat dengan jelas dalam sejarah umat Israel. Dan tentu saja dalam karya keselamatan yang sempurna melalui Yesus Kristus. Tuhan memiliki rencana yang ajaib dan sempurna untuk hidup Bapak Ibu dan saya. Kadang kita merasa bingung atau tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar yang tidak selalu kita pahami. Syukur kita kepada Tuhan seharusnya tidak hanya berdasarkan apa yang kita lihat atau kita alami, tetapi juga karena kita percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terbaik, bahkan di tengah penderitaan atau kesulitan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini, mari kita dengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Pesan yang pertama adalah mengakui Tuhan sebagai Allah kita. Ayat ini dimulai dengan pengakuan yang penuh keyakinan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Ini adalah pengakuan pribadi yang menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya
Allah yang layak disembah dan dihormati. Pengakuan ini lebih dari sekedar kata-kata. Ini mencerminkan relasi pribadi yang mendalam antara pemazmur dan Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa segala yang ada di dunia tidak bisa menggantikan Tuhan, karena hanya Tuhan yang berdaulat dan memiliki otoritas dalam hidupnya. Pesan Tuhan yang kedua adalah meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, pemazmur tidak hanya mengakui Tuhan sebagai Allahnya, tetapi juga berkomitmen untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Meninggikan Tuhan berarti memberi penghormatan yang tinggi kepadanya dalam segala hal, baik dalam kata-kata maupun dalam tindakan. Dengan menyanyikan syukur bagi nama Tuhan, pemazmur mengungkapkan rasa terima kasih dan pujian atas segala pekerjaannya yang ajaib. Pesan Tuhan yang ketiga adalah mengenal kesetiaan Tuhan dalam rencananya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesetiaan yang teguh engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib. Pemazmur mengungkapkan rasa syukur karena Tuhan melaksanakan rencananya yang ajaib dengan kesetiaan yang teguh. Ini adalah pengakuan atas kesetiaan Tuhan yang tidak berubah, yang selalu mengenapi janjinya. Rencana Tuhan, meskipun mungkin tidak selalu kita mengerti sepenuhnya, adalah rencana yang sempurna dan pasti terwujud, karena Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan selalu melaksanakan rancangannya dengan cara yang ajaib. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Tuhan dari hari ke hari lebih dekat. Pesan Tuhan yang keempat pagi hari ini adalah rancangan Tuhan yang ajaib sejak dahulu. Bapak Ibu Saudara terkasih, pemazmur menyatakan bahwa Tuhan telah memiliki rancangannya yang ajaib sejak dahulu. Ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan tidak datang secara tiba-tiba atau kebetulan. Tuhan telah merencanakan segala sesuatu dengan sempurna sejak awal mulanya. Rencananya bukan hanya untuk keselamatan umat Israel pada zaman itu, tetapi juga keselamatan manusia sepanjang sejarah melalui Yesus Kristus. Rancangan Tuhan adalah rencana yang besar dan kekal. Ketika kita melihat perjalanan hidup kita, kita harus mengingat bahwa Tuhan memiliki tujuan yang jauh lebih besar dari apa yang kita lihat di sini dan sekarang. Dia sedang bekerja dalam setiap detil hidup kita untuk mengenapi rencananya yang ajaib. Dan kita dipanggil untuk percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan pagi hari menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, supaya kita mampu melihat rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kita, dan semua rencana Allah tergenapi di seluruh aspek hidup kita. Sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan bersemangat, terus bergantung kepada Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Jangan lupa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam haleluya, amin.